Bentar. Saya ulang. Kemudian tentang bahasa pemrograman. Nah, kita ada banyak sekali bahasa pemrograman. Ada C, ada C++, ada Python, ada PHP, ada Microsoft Visual Studio, dan lain sebagainya. Nah, untuk mata kuliah ini kita menggunakan C. Sekali lagi, C ini adalah sebagai contoh saja. Tetapi saya harap Anda tidak berhenti di bahasa C. Karena misalkan di dunia sebenarnya, misalkan untuk artificial intelligence, saya akan lebih banyak yang menggunakan Python. Atau Anda bisa menggunakan memprogram menggunakan Arduino, mungkin lebih banyak menggunakan C. Tetapi cara berpikirnya sama. Jadi yang lebih ditekankan pada saat pemrograman ini adalah cara berpikirnya. Saya berharap nantinya Anda akan ada yang mencoba-coba menggunakan bahasa pemrograman yang lain, karena itu akan lebih menarik. Jadi bagaimana kita bisa memvisualisasi sesuatu. Atau bahkan misalkan Anda menggunakan pemrograman yang lain, misalkan Unity untuk membuat game dan lain sebagainya. Tetapi membuat game pun itu tetap butuh cara berpikir yang sistematis. Nah, cara berpikir itulah yang akan kita perdalam di mata kuliah. Bahasa pemrograman seperti itu, apa itu fungsi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pemrograman terstruktur. Jadi gimana caranya kita bisa membuat program yang besar itu menjadi modular, seperti kecil-kecil dan sebagainya. Nah, tools yang digunakan karena kita menggunakan C di VLM itu sudah ada. Anda bisa download di situ, atau Anda bisa kalau menggunakan Linux juga, ada yang biasa menggunakan Linux juga nggak apa-apa. Atau ada beberapa program yang Anda bisa melakukannya online. Jadi kalau tadi pakai handphone ya, itu bisa melakukan. Jadi nanti akan saya share, ada beberapa pemrograman C compiler itu yang sudah ada online-nya. Jadi Anda tinggal ngetik kayak di web browser itu, kemudian Anda bisa jalankan. Jadi untuk menguji algoritma-algoritma sederhana itu sudah sangat mencukupi. Oke. Kemudian untuk nilai, nah ini yang paling saya tekankan adalah tugas. Kenapa? Tugas di sini saya harapkan bisa mengambil 50% dari penilaian Anda. Karena itulah saya harapkan untuk tugas, karena tugas itu bukan ujian. Jadi tugas itu adalah apa yang harus Anda kerjakan untuk meningkatkan kemampuan Anda. Saya harapkan tugas ini Anda benar-benar kerjakan sendiri. Kalau ada kesulitan di tugas, Anda boleh tanya ke saya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tugas, misalkan ada kesulitan di hal tertentu, silahkan tanya kapanpun. Anda boleh diskusi sama teman, Anda boleh diskusi dan sebagainya. Tetapi tolong jangan mencontoh tugasnya. Tetapi Anda adalah mencontoh cara berpikirnya. Jadi itu. Dan sekali lagi, sebagai mahasiswa tentu saja Anda harus punya kedewasaan untuk tidak melakukan kecurangan di dalam pekerjaan. Karena kecurangan apapun pasti ada sanksinya. Oke. Nah, kemudian saya masuk sedikit tentang algoritma. Oke. Nah, apa itu algoritma? Intinya bahwa algoritma adalah cara berpikir. Kalau misalkan saya download aja di VLM, biar sama dengan yang Anda punya. Oke. Oke, nah dalam pemrograman itu ada 2 tahapan. Yang pertama adalah masalah problem solving. Nah, problem solving inilah yang nantinya kita akan pecahkan di dalam tahapan-tahapan yang mudah dibaca oleh semua orang. Oke. Kemudian adalah tahap implementasi. Nah, kalau implementasi Anda boleh menggunakan bahasa pemrograman seperti yang saya sampaikan tadi. Di dalam pemrograman ini kita menggunakan C biar semuanya sama view-nya. Tetapi sekali lagi implementasinya Anda bisa menggunakan bahasa apa saja. Tetapi yang paling penting adalah Anda paham tahapan-tahapannya itu seperti apa. Jadi inilah yang nanti akan kita banyak bahas. Jadi misalkan kita mau mengurutkan sekian banyak bilangan, itu harus apa yang tahapan yang kita ambilkan. Nah, bagaimana untuk memecahkan masalah? Itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah Anda bisa menggunakan penggambaran algoritma. Ada 2 hal. Yang pertama, Anda bisa menggunakan pseudocode. Pseudocode itu adalah bahasa. Jadi misalkan gini, saya contohkan.
Misalkan algoritma memasak mie rebus. Ada di sini yang nggak pernah masak mie? Bisa semua ya? Oke, apa pertama yang Anda lakukan pada saat mau masak mie? Pertama ngapain? Merebus air. Nah, oke. Merebus air dulu. Oke, pertama merebus air. Oke, good. Kemudian setelah merebus air, apa? Ada ide yang lain? Membuka Apa? bungkusnya. Oke, good. Ambil air, Pak. Membuka bungkus. Nah, ayo yang mana dulu? Artinya gini, Anda sama-sama bikin mie-nya, targetnya kan sama ya, mie-nya matang bisa dimakan. Tapi masing-masing Anda akan punya ide sendiri-sendiri. Apa tadi? Ambil air. Oke, kita ambil contohnya 3. Terus setelah merebus air apa kira-kira? Oke, tadi buka bungkus. Jadi ada yang buka bungkus dulu, ada yang merebus air dulu. Gitu ya. Oke. Yang pertama misalkan, setelah merebus air apa yang dilakukan? Kalau airnya sudah, oke, berarti merebus air itu kan gini. Merebus air, kalimatnya mungkin merebus air ya. Tetapi saya rasa Anda paham detail merebus air itu apa yang dilakukan. Gitu kan ya. Kalau merebus air, itu sebenarnya ada supnya. Apa saja supnya merebus air? Ambil apa? Air. Panci ya? Panci. Panci, oke. Habis ambil panci terus? Mengisi air. Mengisi air. Sisi air. Oke, terus? Menyalakan kompor. Menyalakan kompor. Nggak apa-apa. Terus? Meletakkan panci gitu ya? Ya, meletakkan panci. Panci di atas kompor. Oke, nah ini aja Anda sudah bisa mencoba untuk membreakdown, istilahnya memecahkan sebuah permasalahan yang apa? Mungkin secara umum, oke, merebus air, tapi merebus air stepnya seperti apa? Anda sudah bisa mencoba mendetailkan seperti ini. Artinya, mungkin Anda sudah nggak nyadar ya, Anda bisa melakukan seperti ini karena sudah biasa. Anda ditugasi sama ibu, tolong rebus air. Anda otomatis merebus air. Tapi sebenarnya kalau komputer, emang tahu merebus air itu seperti apa? Kan dia nggak tahu. Robot Anda perintahkan merebus air. Kalau Anda tidak jelaskan detailnya ini, si robot nggak akan pernah tahu bagaimana stepnya. Atau bahkan kalau Anda program robot, itu lebih, panci kok jadi panik ya? Panci. Atau Anda buat robot, Anda mungkin akan kesulitan misalkan ambil panci. Mungkin ambil panci adalah gerakan tanganmu sekian meter ke depan, ke kanan sekian meter, kemudian dijepit, dan seterusnya. Nah, itulah sebenarnya algoritma yang kita pikirkan. Setelah itu, berarti apa yang harus kita lakukan setelah merebus air? Berarti apa? Selanjutnya, kita mengambil mie. Oke, ambil mie plus buka bungkus gitu ya. Nah, oke. Nah, terus apa habis ini? Habis ambil mie, Anda buka bungkusnya, terus? Mie-nya dimasukkan. Oke, mie dimasukkan ke air. Tapi Anda nunggu mendidih atau pada saat dingin dicemplungkan? Nah, ini ada banyak versi ini. Ya, ada orang yang versinya itu mulai air dingin udah dimasukin aja mie-nya. Gitu kan ya. Tapi ada yang menunggu mendidih. Berarti ada gini. Jika air sudah mendidih, kita sepakati aja ya, biar sama. Mie dimasukkan ke air. Kalau belum, berarti apa yang dilakukan? Menunggu mendidih. Oke, sambil menunggu mendidih, Anda bisa ngerjakan yang lain nggak? Bisa. Ngapain biasanya? Berarti kalau Masuk bumbu. Mempersiapkan bumbu. Oke, good. Mie. Jika kemudian, oke, di sini adalah membuka bumbu dan menuangkan di piring, misalkan gitu ya. Nah, nanti kan Anda bisa membuat program di sini. Jika air sudah mendidih, mie dimasukkan ke air. Tetapi kalau enggak, Anda bisa melakukan yang ini, gitu kan ya.
Nah, nanti gimana representasinya dalam gambar nanti akan kita jelaskan. Tetapi ini adalah tahapan-tahapan yang Anda bisa jelaskan di dalam teks. Nah, teks inilah yang kita sebut dengan pseudocode. Jadi pseudocode itu adalah cerita tahapan gitu ya, menggunakan bahasa kita sehari-hari bahwa apa saja yang harus dilakukan. Jadi nantinya kedua hal ini yang mungkin perlu Anda pahami sama-sama. Oke. Kemudian setelah membuka buku apa berarti udah ya, menunggu mie-nya matang. Nah, mie matang. Nah, sekarang ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaan, ada hal yang Anda tanyakan nggak? Kalimat ini, menunggu mie matang. Menunggu kayak kira-kira 3 menit gitu, Pak. Kalau matang kan beda-beda. Kadang ada yang lembek, ada yang masih. Oke, good. Artinya matang sendiri itu kan harus bisa dibedakan, gitu ya. Pertanyaannya apakah 3 menit itu pasti matang? Nah, itu nanti akan menjadi pertanyaan berikutnya pada saat Anda menemui sebuah problem. Jadi problem itu nanti akan dirinci semakin lama semakin detail dan sebagainya. Menunggu mie. Berarti pertama adalah 3 menit atau yang kedua matang. Definisinya apa? Kalau 3 menit sudah jelas. 3 menit pasti selesai. Pertanyaan 3 menit matang atau enggak? Ya, itu nanti urusan yang kedua. Ada yang kedua, menunggu mie matang. Nah, itu berarti Anda harus tes tuh, lembek atau enggak, dan seterusnya. Nah, berarti kalau sudah matang, berarti apa yang dilakukan? Meniriskan ya, istilahnya apa? Meniriskan ya? Meniriskan mie dan mencampur dengan bumbu di piring. Nah, simpelnya seperti ini. Artinya dari bikin mie aja itu Anda nggak pernah hebatnya manusia. Anda nggak akan pernah menyadar bahwa Anda sebenarnya melakukan sebuah step yang terstruktur sebenarnya. Tahapannya A, B, C, D dan seterusnya. Tetapi sekali lagi setiap orang mungkin punya versi berbeda-beda, gitu ya. Mungkin ada yang versinya ditambah telur. Telurnya dicampur pada saat apa? Misalkan pada saat mendidih langsung dicampur telur. Ada yang secara paralel telurnya direbus sendiri, digoreng sendiri, dan seterusnya. Nah, ini adalah konsep bagaimana kita bisa membuat algoritma. Jadi, apapun sebenarnya di dalam kita bisa terjemahkan ke dalam sebuah algoritma. Cara berpikir step by step. Oke. Nah, kemudian saya akan kembali ke sini. Nah, Anda juga perlu menyempurnakan. Kenapa menyempurnakan? Mungkin pertamanya Anda hanya membuat seperti ini. Oke. Mungkin pertamanya hanya seperti ini, misalkan. Oke, membuat seperti ini. Tetapi merebus airnya ternyata prosedurnya salah. Berarti harus saya tambahkan lebih detail seperti ini. Atau misalkan gimana tekniknya agar airnya lebih cepat panas dan seterusnya. Nah, itu mungkin ada mekanismenya seperti apa. Contohnya diisi air. Airnya ini seberapa biar nggak tumpah. Atau biar segera panas. Kan ada beda-beda juga. Nyalakan kompor dan seterusnya. Jadi itulah konsep algoritma yang dasar. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau misalkan Anda diminta, tolong buat pseudocode. Saya rasa Anda sudah paham ya. Pseudocode itu adalah cerita. Jadi menggunakan bahasa kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan teks. Tapi kalau misalkan kita akan bisa menggunakan bahasa simbol. Mungkin Anda sudah pernah belajar ya di SMA menggunakan flowchart ya. Sudah pernah? Belum? Ada yang pernah? Flowchart? Pernah dengar? Sudah? Belum? Ada yang pernah dengar? Flowchart yang bundar, siku, dan sebagainya. Oke, kalau belum nanti akan kita bahas sama-sama. Nah, kemudian tahap kedua adalah sempurnakan algoritma. Nah, algoritma itu adalah, jadi kenapa ini contohnya? Anda pernah makan di, misalkan apa ya, McDonald misalkan. Kenapa di McDonald itu, misalkan saya beli di warung yang beda, itu rasanya sama nggak? Biasanya relatif sama kan ya? Kenapa itu bisa sama? Tahu jawabannya?
Mekanisme masaknya itu sama, Pak. Oke, good. Jadi algoritmanya, gitu ya. Algoritmanya mulai ini nunggu sekian dan sebagainya itu sama. Oleh karena itu hasilnya sama. Oleh karena itu di sini yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa memahami bahwa menyusun ini algoritma itu sangat penting, terutama agar kita bisa lebih paham step-stepnya. Nah, pseudocode ini adalah bahasa tadi ya, bahasa sehari-hari. Anda boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau apa. Nah, sekarang apa itu algoritma? Jadi tadi sudah saya contohkan sepintas bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Tadi masalahnya contohnya adalah buat mie, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan tahapan seperti itu. Di kamus besar seperti ini ya, urutan logika. Dan algoritma ini sangat penting karena sekali lagi komputer itu bukan barang pinter. Komputer itu harus Anda program biar jadi pinter. Masalah dia nanti selanjutnya mengerjakan lebih cepat itu berbeda hal, gitu ya. Karena dia memang diprogram untuk menghitung. Tetapi untuk tahapan-tahapannya harus Anda yang membuat. Nah, penulisan algoritma seperti ini, jadi Anda bisa menggunakan bahasa umum. Yang kedua adalah menggunakan flowchart. Yang ketiga adalah menggunakan pseudocode. Jadi ini tadi adalah bahasa natural, bahasa Indonesia. Kemudian kita bisa menggunakan flowchart, menggunakan pseudocode. Nanti pseudocode ini ada pahaman pertama adalah pseudocode itu adalah kalimat bahasa Indonesia tadi. Tapi apa bedanya dengan pseudocode yang benar, itu nanti akan kita coba terjemahkan lebih jelas. Contohnya gini. Anda punya angka 9, punya 2, punya 16. Oke. Kalau saya tanya ke Anda, nilai yang tertinggi berapa dari ketiga ini? 16. Nah, gimana Anda bisa tahu 16? Anda dengan melihat ini sudah langsung tahu, oh 16. Tapi bagaimana komputer bisa menerjemahkan bahwa, oh yang paling besar adalah 16. Maka komputer, kita harus mengajari bagaimana komputer itu bisa mengetahui. Gimana caranya? Yang pertama, ini kan kita beri angkanya misalkan nggak bareng ya. Pertama angka 9, yang kedua dikasih angka 2, yang ketiga dikasih angka 16. Nah, bagaimana tahapannya si komputer itu bisa memahami? Yang pertama, ingat untuk membandingkan untuk membandingkan bilangan, berarti dia paling tidak membutuhkan 2 minimal, gitu ya. Nah, berarti gimana mekanismenya? Yang pertama adalah dikasih angka 9. Oke. Kalau saya punya angka 9, saya ada pembandingnya nggak dengan angka yang lain? Belum ada. Sehingga saya anggap bahwa oke, pasti 9 ini yang paling tinggi. Oke. Berikutnya dikasih angka 2. Berarti saya sudah punya 2 angka nih. Berarti saya bisa bandingin 9 sama 2. 9 sama 2 lebih besar yang mana? Lebih besar yang 9. Sehingga, oke, berarti yang tertinggi 9. Berarti 2 tidak saya anggap. Karena yang saya cari yang tertinggi. Oke. Kemudian tahap ketiga, kita dikasih angka lagi 3, 16. Kemudian dia akan bandingkan. 9 sama 16 besar mana? Oh, ternyata besar 16. Berarti yang kita gunakan sebagai nilai tertinggi adalah yang 16. Jadi, dengan tahapan itulah, maka kita bisa menentukan bahwa sebenarnya yang tertinggi adalah 16. Jadi kalau misalkan di dalam bahasa natural, mungkin seperti ini ya. Kita ambil bilangan pertama, kemudian kita anggap bahwa nilai yang tertinggi adalah bilangan pertama. Karena tidak ada pembandingnya. Oke. Kemudian yang kedua, kita ambil bilangan kedua, kemudian kita bandingkan dengan bilangan pertama tadi. Kalau misalkan bilangan kedua lebih besar, maka yang kita gunakan adalah bilangan kedua. Tetapi kalau bilangan dua lebih kecil, berarti yang bilangan pertama tadi lebih besar. Oke. Kemudian kita ambil bilangan ketiga, kita bandingkan dengan nilai maksimum. Jadi nilai maksimum ini hanya kita isi kalau misalkan bilangan yang dibandingkan lebih besar. Demikian dan seterusnya. Kemudian apabila ketiga lebih besar dari max dan seterusnya. Nah, jadi logikanya seperti ini contohnya. Ini penggambaran lebih mudah tentang kalau kita bicara tentang pseudocode. Pertama, X max sama dengan X1. Karena kita tidak pernah ada nilai yang lain, maka X max diisi adalah nilai pertama. Jadi katakanlah gini, ini tidak kita berikan langsung, tapi kita berikan satu-satu. Anda juga seperti itu ya. Anda saya kasih nilainya satu-satu. Anda nggak langsung saya kasih deretan. Anda saya kasih angka satu-satu.
Yang pertama misalkan, oke, Anda saya kasih nilai 9, berarti dia otomatis, oh ya berarti ya udah 9, karena nggak ada nilai lagi. Kalau hanya ada satu angka 9, mana yang paling tinggi? Ya pasti 9, gitu ya. Nggak ada lagi pilihannya. Kemudian tahap kedua, maka kita mengambil nilai maksimum ini, kita bandingkan nilai-nilai berikutnya. Apakah 9 ini kurang dari 2? Karena salah, maka 9 tetap yang terbesar. Oke. Kemudian berikutnya, apakah kemudian angka ketiga 16? Apakah 9 kurang dari 16? Ya, berarti hasilnya adalah nilai maksimum ini diganti dengan nilai 16. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, flowchart. Nah, ini tentang flowchart. Mungkin saya masuk ke sini dulu. Flowchart adalah suatu diagram untuk mempermudah kita berpikir, gitu ya. Jadi ada beberapa simbol flowchart. Yang pertama adalah lingkaran, ini untuk menunjukkan start atau stop, awal atau akhir. Oke. Kemudian yang kedua adalah yang jajaran genjang. Ini untuk menunjukkan bahwa ini ada input. Ada input dari mana saja, gitu ya. Kemudian ada kotak. Kotak ini berarti berfungsi sebuah proses. Prosesnya bisa saja apa? Membandingkan dan sebagainya. Bisa proses atau penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah ini apa? Istilahnya apa ini ya? Seperti ini. Ketupat. Ya. Nah, belah ketupat ya. Ketupat. Oke, good. Belah ketupat ini untuk menunjukkan if, jika, maka. Biasanya kalau belah ketupat ini akan ada panah. Panah ke samping maupun panah ke kanan. Oke. Jadi nanti apabila belah ketupat, maka dia harus ada panahnya. Kemudian seperti ini biasanya cetak, ini bisa digunakan ini untuk melakukan pencetakan, dan yang terakhir adalah garis. Contohnya, nah gimana cara merepresentasikan gambar di dalam baris? Seperti ini. Oke. Misalkan kita mulai, kemudian yang pertama adalah maksimum. Karena belum ada nilai yang terakhir, maka maksimum sama dengan bilangan pertama, yaitu 9. Oke. Kemudian masuk ke jajaran genjang. Fungsinya apa jajaran genjang? Adalah persyaratan, gitu ya. Apakah maksimum ini kurang dari bilangan kedua? Kalau di program tadi, apakah angka 9 itu kurang dari angka 2? Apakah 9 kurang dari 2? Tidak ya. Karena tidak, maka dia akan lanjut ke sini. Kalau iya, maka akan ke sini. Oke. Nah, selanjutnya berarti nilai maksimumnya tetap angka 9. Oke. Nah, 9 apakah kurang dari 16? Karena iya, 9 kurang dari 16, maka kita masuk ke proses sini. Ya, sini. Maka dia akan mencetak, oke, bilangan ketiga adalah maksimum ini. Oke. Nah, selanjutnya, kalau ini sudah diproses, maka di sini. Jadi, ada dua tahapan. Yang pertama adalah yang lurus, yang kedua adalah yang ke samping. Ke samping apabila benar, ingat ya, kalau ada jajaran belah ketupat seperti ini, panahnya harus ada informasi ya atau tidak. Anda boleh bolak-balik, tidaknya di sini, ya-nya di sini, dan seterusnya. Tetapi yang penting ada tulisannya ya atau tidak. Selanjutnya setelah yang terakhir adalah tampilkan nilai maksimumnya berapa, kemudian selesai. Oke. Jadi itu adalah diagram alir. Jadi dengan menggunakan diagram alir ini akan kita lebih mudah untuk membuat yang tadi. Nah, contoh berikutnya adalah penentuan kelulusan nilai mahasiswa, misalkan seperti ini. Jadi misalkan nilainya adalah rata-rata harus di atas 50, kemudian komponennya adalah nilainya 1, 2, 3, 4. Ini adalah nilai masing-masing mata kuliah, misalkan seperti itu. Gimana caranya merata-rata? Maka semuanya ditambahkan dan dibagi dengan 4. Saya rasa Anda sudah paham bagaimana membuat rata-rata. Kemudian kita bandingkan dengan nilai 50. Kalau di atas 50 lulus, kalau di bawah 50 lulus, tidak lulus. Jadi algoritmanya seperti ini. Kita mulai, kemudian kita masuk ke tahapan input, di mana input ini berarti kita masukkan nilainya semua. M1 berapa, M2 berapa, M3, M4, dan seterusnya. Kemudian di sini kita dapatkan nilai. Misalkan outputnya adalah grade, berarti nilai sama dengan rata-rata ini, M1 plus M2 dan seterusnya dibagi 4. Kemudian kita masuk ke percabangan. Percabangan ini adalah apakah nilainya kurang dari 50. Kalau kurang dari 50, berarti fail. Oke, berarti dia gagal.
Kalau lebih dari 50 berarti masuk ke sini. Atau misalkan ini saya balik. Apakah nilainya lebih besar dari 50? Kan boleh aja ya. Saya boleh berpikir kalau nilainya kurang dari 50 berarti gagal. Atau kalau enggak berarti lolos. Atau saya balik. Kalau nilainya ini lebih dari 50 berarti lolos. Kalau tidak memenuhi berarti gagal. Ingat, if itu hanya ada satu kemungkinan, hanya ada satu pengujian, gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda menguji sebuah angka kurang dari 50, berarti hanya ada benar atau salah. Kalau benar kemana, kalau salah kemana. Dan seterusnya. Kemudian algoritma untuk mengubah, saya rasa ini flow biasa. Jadi bagaimana mengubah feet menjadi sentimeter, maka rumusnya seperti ini. Feet adalah, sentimeter adalah feet kali 30, seperti itu. Berarti tinggal dimasukkan berapa feet-nya, kemudian dikalikan, kemudian ditampilkan. Demikian juga yang lain. Oke. Luas persegi panjang. Anda tahu bahwa luas persegi panjang berarti apa? Panjang kali lebar ya. Berarti Anda butuh 2 input. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Berarti di sini saya butuh lebarnya berapa, panjangnya berapa. Luas adalah panjang kali lebar. Jadi di proses ini maka saya buat A sama dengan luas, sama dengan panjang kali lebar. Maka saya cetak, dan seterusnya. Nah, pseudocode Anda juga bisa melakukan seperti ini. Jadi, untuk pseudocode mirip seperti tadi, tetapi yang dilakukan bukan penjelasan bahasa Indonesianya juga nggak apa-apa, tetapi Anda akan terjemahkan seperti ini. Berarti tahap pertama adalah input berapa saja, kemudian tahap kedua berarti nilai, misalkan nilai akhir sama dengan ini boleh, Anda bisa menggunakan bahasa apa saja. Tahap ketiga, jika nilai kurang dari 50, maka cetak fail, kalau tidak. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi Anda bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Jika nilai kurang dari 50, maka cetak fail. Jika tidak, maka else itu adalah jika tidak memenuhi ini. Jadi perintah ini adalah jika nilai kurang dari 50, maka kalau ini benar, maka dia akan memenuhi yang ini. Else itu adalah bahasa dari jika tidak, gitu ya. Jika tidak memenuhi yang ini, maka dia akan mencetak ini. Jadi kalau misalkan ini kurang dari 50, dia tidak akan mencetak duanya, tetapi dia akan memilih salah satu yang sesuai dengan ini. Kalau seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh beberapa konsep algoritma. Nah, untuk itu ada beberapa tugas di sini. Yang pertama adalah ini kurang 1 menit ya, kita akan putus. Yang pertama adalah nanti kalau misalkan putus, saya share link lagi ya, untuk mungkin kita ketemu beberapa saat untuk menjelaskan tugas Anda. Oke, saya putus dulu aja. Oke, saya cetak dulu. Oke. Oke, ntar saya masukkan di sini. Oke, ini saya putus dulu, saya share link baru ya di WA. Ya, Pak.